Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, selamat sore semuanya yang sudah bergabung, baik itu melalui link Zoom atau melalui link yang kami sebarkan via YouTube, live streaming YouTube. Alhamdulillah pada sore hari ini Al-Ashraf Center bisa kembali mengadakan kegiatan, yaitu salah satu kegiatan baru yang kami mulai adalah Sains dan Al-Quran, yang insya Allah Ta'ala akan kita buat semacam serialnya di beberapa tema pembahasan setelah ini akan kita lanjutkan, dan juga program-program yang lain yang Al-Ashraf Center ini sudah jalankan, yaitu diantaranya adalah kursus bahasa Arab, kemudian kajian kitab Bulughul Maram, kemudian webinar-webinar terkait dengan bahasa, dan juga insya Allah ke depannya akan kita adakan beberapa pelatihan, diantaranya adalah program pelatihan bagi guru bahasa Arab, dan juga webinar ataupun seminar terkait dengan pembelajaran atau terkait dengan pendidikan. Baik, bergabung juga bersama kami yaitu Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Tanwirul Quran, juga santri-santri mengikuti kegiatan di Al-Ashraf Center ini. Baik, sambil menunggu pemateri yang kedua, kita akan mulai terlebih dahulu pembahasan yang pertama terkait dengan peradaban dan teknologi abad pertama dalam pandangan atau yang tercantum di dalam Al-Quran. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran isinya adalah semua perkataan ataupun firman Allah SWT yang diucapkan dan diinformasikan kepada para hambanya melalui Rasul dari malaikat, yaitu malaikat Jibril, kemudian sampai kepada Rasul dari golongan manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kandungan di dalam Al-Quran, sebagai kita seorang Muslim, kita tidak sedikit pun meragukan kandungan kebenaran atau kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka semua informasi yang terkandung di dalam Al-Quran, kita semuanya meyakini itu adalah valid dan itu adalah benar. Maka di dalam presentasi ini, kita atau saya insya Allah Ta'ala akan menampilkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikan kepada kita kisah-kisah sebagian dari peradaban yang lampau. Kita akan mulai dari peradaban yang paling dekat dengan peradaban kita sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu zaman peradaban Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kemudian lebih jauh lagi yaitu Nabi Musa, dan sebenarnya Nabi Musa itu lebih jauh daripada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Dawud juga yang termasuk Nabi yang mewarisi kerajaannya kepada putranya yaitu Nabi Sulaiman. Kemudian pada zaman Nabi Saleh dan juga Nabi Hud, kemudian Nabi Nuh, dan terakhir adalah Nabi Adam. Dan kita akan paparkan hal-hal yang diceritakan atau yang tercantum di dalam Al-Quran terkait dengan peradaban dan juga teknologi pada masa itu. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu di cakupan yang pertama, apa itu cakupan Al-Quran, kandungan di dalam Al-Quran itu apa saja di dalamnya, maka perlu untuk sedikit kita
flashback dari apa yang pernah kita pelajari bersama, karena rata-rata dari kita dahulu pernah diajari bahwasanya manusia atau perkembangan teknologi dan juga peradaban manusia hanya baru dimulai di beberapa ribu tahun belakangan ini saja. Dan sebelum-sebelumnya mereka dinyatakan sebagai makhluk yang tinggalnya berpindah-pindah atau nomaden, dan mereka bertahan hidup dengan cara berburu dan juga memetik buah-buahan dari pohon-pohon yang sudah ada. Belum mengenal teknologi pertanian dan juga bagaimana peternakan dan juga bagaimana teknologi-teknologi yang lain. Maka itu yang sering atau yang mungkin sudah kita dapatkan pada sekolah kita di zaman dahulu kala, maka di sini kita akan merubah cara berpandangnya seperti itu. Baik, mungkin untuk cakupan yang pertama atau pertemuan ini, karena insya Allah Ta'ala Sains dan Al-Quran ini akan kita buat semacam serial, jadi di sini tidak semua kita tampilkan peradaban setiap nabi, karena itu pasti akan sangat panjang, karena nanti di pembahasan yang kedua ini masih ada satu pembicara lagi, dan beliau khusus atau beliau keahliannya adalah di bidang sains, yaitu di fisika. Baik, di sini saya akan tampilkan di beberapa peradaban di sebagian para nabi yang tercantum di dalam Al-Quran. Baik, pada slide yang pertama, di sini saya cantumkan terkait dengan cakupan Al-Quran. Jadi perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu memiliki 3 tema besar di dalamnya, yaitu tema yang pertama berbicara tentang ketuhanan atau ketauhidan, dan tema yang kedua adalah berbicara tentang undang-undang atau aturan-aturan syariat, dan tema yang ketiga itu berbicara terkait dengan kisah-kisah. Entah itu kisah-kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu yang zamannya dekat, atau kisah-kisah yang sudah terjadi puluhan ribu tahun sebelumnya. Maka itu adalah cakupan atau 3 cakupan besar yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan jikalau kita bandingkan antara 3 tema atau 3 cakupan ini, maka kita akan menemukan di dalam Al-Quran kandungan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu jauh lebih banyak jikalau dibandingkan dengan aturan syariat atau informasi terkait dengan ketuhanan atau ketauhidan. Maka ini yang menjadikan Al-Quran adalah kitab yang benar-benar paling manusiawi. Karena manusia lebih condong dan lebih suka untuk mendengarkan cerita-cerita dan kisah-kisah ketimbang mereka membahas terkait dengan aturan-aturan ataupun keyakinan-keyakinan, yang mana keyakinan pastilah tidak bisa digambarkan secara real dan nyata di pikiran seseorang. Maka ini adalah cakupan dari kitab suci kita, dan di sini atau dalam Al-Ashraf Center ini kita berusaha mengkaji, memperdalam, dan menjadikan Al-Quran sebagaimana mestinya, yaitu sebagai petunjuk jalan di kehidupan kita di dunia ini. Baik, kita masuk di peradaban yang pertama. Di peradaban yang pertama, di sini kita akan membahas terkait dengan peradaban pada zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu Rasul sebelum datangnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau berasal dari ras ataupun keturunan Bani Israel. Israel itu adalah nama Nabi tercinta kita, yaitu Nabi Yakub. Kemudian beliau menuruni anak yang kemudian turunan dari mereka semuanya disebut dengan Bani Israel, dan Nabi Isa termasuk salah satu nabi dan rasul dari golongan Bani Israel. Baik, mukjizat yang mungkin sudah kita ketahui bersama terkait dengan mukjizatnya Nabi Isa pada zaman itu adalah bahwa Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati.
di samping bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada. Karena pada zaman Nabi Isa itu adalah zaman di mana ilmu kedokteran sangat maju. Maka setiap mukjizat pastilah terjadi karena menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada pada waktu itu. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus di zaman atau di lingkungan di mana mereka orang-orang yang sangat tinggi bahasanya, para penyair, dan mereka semuanya sangat tinggi pengetahuan terkait dengan bahasa. Maka mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yang mana di situ kandungannya jauh melebihi syair-syair yang ada yang dibuat oleh manusia. Maka zaman Nabi Isa diturunkan mukjizat yang melebihi daripada kemampuan masyarakat pada waktu itu. Maka hal yang pertama, karena ini semuanya berkaitan dengan kedokteran. Hal-hal atau hal yang pertama yang bisa mematahkan ilmu pengetahuan kedokteran pada zaman itu, yaitu lahirnya seorang bayi tanpa memiliki ayah. Dalam arti, tidak ada kegiatan reproduksi di situ yang terjadi antara suami dan istri yang kemudian menghasilkan seorang anak. Tapi di zaman itu, mukjizat yang pertama adalah ketika Allah SWT menciptakan Nabi Isa seperti Nabi Adam. Yaitu dalam surat Al-Imran, ayat 58, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Yaitu penciptaan Isa langsung di-handle oleh Allah SWT. Kemudian proses kelahirannya di dunia memang berbeda dengan Nabi Adam. Yang sama dengan Nabi Adam adalah proses penciptaan awalnya, yaitu sama-sama diciptakan dari tanah. Adapun manusia selain daripada kedua orang tersebut, kedua nabi tersebut diciptakan melalui proses reproduksi yang itu semuanya bersumber dari saripati tanah. Baik, ini adalah mukjizat yang pertama, yaitu lahirnya atau munculnya Nabi Isa tanpa adanya seorang ayah, walaupun memang prosesnya dari seorang ibu. Dilahirkan dari seorang ibu. Baik. Kemudian mukjizat yang kedua yang terjadi pada zaman Nabi Isa, itu adalah Nabi Isa bisa berbicara ketika beliau masih sebagai seorang bayi. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Yang mana Nabi Isa itu bisa mengajak bicara ketika beliau sedang dalam buaian, masih digendong. Berarti belum bisa jalan, tapi sudah bisa berbicara dengan manusia. Dalam artian, akal beliau sudah sempurna pada usia yang masih sangat belia. Wakahanan, yaitu ketika beliau juga dewasa. Maka beliau juga bisa mengajak bicara manusia. Maka beliau termasuk dari golongan-golongan orang yang saleh. Maka ini adalah mukjizat yang kedua, yaitu yang mematahkan ilmu kedokteran yang sudah maju di zaman itu, yaitu seorang bayi bisa berbicara sejak kecil. Tidak ada ilmu kedokteran bahkan sampai sekarang yang bisa menjadikan seorang bayi bisa berbicara dan juga akalnya menjadi sempurna dalam usia yang masih di dalam buaian, masih digendong. Dan yang ketiga, ini adalah puncak dari mukjizat beliau yang mana kedokteran bisa dibilang bisa menyembuhkan atau sebagai solusi untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka salah satu penyakit yang terjadi di manusia yaitu penyakit meninggal. Pada zaman itu tidak ada obatnya, bahkan sampai sekarang tidak ada orang atau teknologi secanggih apapun bisa menemukan obat untuk menghidupkan orang yang telah meninggal. Maka ini mukjizat yang berikutnya, di mana sebagai tanda bahwasanya Nabi Isa itu bukan manusia biasa. Dia adalah manusia yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan kebenaran risalah dari Allah SWT. Baik, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Imran,
Ayat 49, Anni akhluqu lakum minat tin, kahayati at-tayri fa'anfukhu fihi, fayakunu tayran biiznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Ini yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu aku menciptakan bagi kalian di mata kalian, di depan mata kalian dari tanah liat. Aku bentuk semacam burung. Walaupun bentuknya tidak sempurna, tapi bentuknya seperti burung. Kahai atit tair. Seperti bentuk burung. Kemudian aku tiupkan ke burung atau ke tanah tersebut yang sudah berbentuk burung. Fayakunu tayran biidnillah. Maka tanah tersebut langsung berubah menjadi burung yang hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ubri'ul akmaha wal abras. Kemudian aku juga bisa menyembuhkan penyakit bisu. Seseorang yang bisu sejak lahir maka disembuhkan, bisa menjadi orang yang berbicara dengan normal lagi. Wa abras, dan kusta, penyakit kusta atau lepra. Penyakit yang termasuk salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di dunia, yaitu penyakit lepra. Dan di puncaknya di sini adalah wa uhyil mauta biidznillah. Dan aku juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini atau dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil informasi bahwasanya ilmu kedokteran pada zaman Nabi Isa sudah maju. Dibuktikan dengan mukjizat-mukjizat yang tampil di sini adalah mukjizat yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Maka itu mengindikasikan bahwasanya pengetahuan mereka terkait dengan kedokteran itu pasti sudah maju. Karena membutuhkan suatu hal yang lebih daripada pencapaian dari mereka, yaitu di sini penyampaian yang tidak mungkin mereka capai adalah menghidupkan orang mati. Maka ini adalah beberapa gambaran peradaban yang terjadi pada zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa masih dekat dengan kita. Baik, coba kita menjauh sedikit pada zaman sebelumnya lagi, yaitu termasuk salah satu nabi pertama di Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Saya cantumkan hanya satu ayat, ini sebagai gambaran terlebih dahulu, yaitu gambaran ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah di Jabal Tur, di Sinai, Mesir, untuk menghadap kepada Allah, yaitu selama 30 hari, kemudian ditambah 10 hari lagi, yaitu selama 40 hari totalnya. Maka Bani Israel yang sudah diselamatkan oleh Nabi Musa dari kekuasaan Fir'aun di Mesir, itu dilimpahkan penjagaannya kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun. Maka ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel, disitulah selama 40 hari. Disitulah ada orang yang dalam Al-Quran diabadikan namanya dengan sebutan Samiri. Dan nama aslinya adalah Musa juga. Nama aslinya adalah Musa. Jadi sama-sama dua Musa. Yang satu Musa seorang nabi, yang satunya adalah orang yang menyesatkan Bani Israel. Maka apa yang dilakukan oleh Musa ini, Musa yang menyesatkan, yaitu فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي. Maka dia pun bisa menciptakan ijlan. Ijl itu anak sapi. Jasadan yang memiliki jasad, memiliki badan. Walaupun para ahli tafsir juga berbeda pendapat terkait dengan jasad, dan di sini maksudnya adalah apakah hanya bentuknya saja, atau sebagian dari mereka mengatakan bahkan anak sapi ini, yang patung, awalnya patung anak sapi ini, kemudian menjadi hidup dengan berwarna emas. Anak sapi yang warnanya emas dan dia hidup sebagaimana sapi yang lain. Lahu khuar, yang bisa mengeluarkan suara. Khuar itu adalah suara sapi. Maka ini juga indikasi bahwasannya ada kemungkinan, ada dua kemungkinan, yaitu ketika
patung sapi ini kemudian menjadi hidup. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ahli tafsir. Dan sebagian lagi menyatakan bahwasanya sapi ini tidak hidup, tapi bisa mengeluarkan suara seperti sapi asli. Karena teknik yang dipakai dalam pembuatannya itu adalah teknik yang istilahnya sempurna dalam penciptaan fungsi-fungsi dari sebuah patung. Dan itu yang melakukan adalah Samiri. Kemudian ketika Bani Israel menyaksikan patung sapi emas yang bisa mengeluarkan suara seperti sapi asli, kemudian mereka pun mengatakan, hada ilahukum, wahai orang-orang, inilah Tuhan kalian. Dan Tuhannya Musa. Fanasi. Kata fanasia itu artinya adalah lupa. Maka para ulama di sini berbeda pendapat terkait dengan siapa yang lupa sebenarnya. Maka sebagian mengatakan bahwasanya ini pernyataan dari Bani Israel yang menyatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam beliau lupa menyampaikan kepada Bani Israel bahwasanya Tuhan mereka sebenarnya adalah ini, sapi. Itu adalah tafsir yang pertama. Adapun tafsir yang kedua adalah yang lupa adalah Samiri. Karena sebelumnya Samiri mengikuti Nabi Musa. Kemudian menjadi lupa karena dia mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti keinginannya untuk menciptakan sebuah ciptaan yang belum diciptakan oleh masyarakat pada waktu itu. Dengan pengetahuan dan ilmunya dia. Maka dia menjadi lupa sampai kemudian menyatakan ini adalah Tuhannya kita semuanya. Maka ini juga bisa menjadikan gambaran kepada kita bahwasanya teknik pembuatan dan beberapa fungsi yang bisa dicantumkan dalam patung ataupun entah itu robot, kalau kita bisa bilang saat ini, itu sudah terjadi ataupun dilakukan oleh sebagian orang pada zaman itu. Maka ini menggambarkan kepada kita bahwasanya pengetahuan mereka juga sangat detail dan sangat luas terkait dengan teknologi. Baik, kita lanjutkan di peradaban berikutnya. Ini adalah peradaban yang paling seru ya. Karena banyak dari orang-orang itu membahas khusus terkait dengan zaman dan teknologi pada zaman Nabi Sulaiman. Baik. Nabi Sulaiman, jikalau kita katakan apapun yang terjadi dari beliau itu adalah mukjizat. Salah satunya adalah memahami perkataan atau ucapan-ucapan semua hewan. Terus kemudian bisa mengendalikan angin. Maka itu semuanya adalah mukjizat. Itu adalah seorang nabi. Oke. Tapi jikalau yang melakukan suatu yang tidak biasa, itu adalah seorang manusia biasa, tidak disebutkan bahwasanya dia adalah seorang nabi, maka itu pasti informasi yang sangat luar biasa. Yaitu sebagaimana yang dicantumkan dalam surat An-Naml ayat 40, yaitu ketika Nabi Sulaiman membuat sayembara kepada pasukannya, siapa yang bisa memindahkan singgasana, kursi besarnya Ratu Balkis, Ratu Saba yang berada di Yaman, ke wilayah atau ke kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu yang berada di Palestina. Itu ribuan kilometer. Maka jin, pasukan Nabi Sulaiman yang tergolong dari golongan jin, yang bernama Ifrit, mengatakan, aku bisa sebelum engkau itu bangun dari tempat duduknya. Yaitu ketika Nabi Sulaiman itu memiliki kebiasaan duduk di singgasananya dari pagi sampai menjelang duhur. Maka selama waktu itu, dari pagi sampai menjelang duhur, itu adalah waktu tercepat yang bisa dilakukan oleh bangsa jin. Di sini diwakili oleh Ifrit. Adapun yang lebih cepat daripada itu adalah seseorang, manusia yang memiliki ilmu dari kitab. Entah ini kitab apa, tapi dicantumkan dalam Al-Quran, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa, wahai Nabi Sulaiman, untuk mendatangkan singgasana Balkis ini sebelum mata engkau berkedip. Itu tafsiran yang pertama. Sebelum mata engkau berkedip. Tafsiran yang kedua adalah sebelum engkau memalingkan pandangan ke tempat yang aku tunjuk, akan muncul di situ singgasana Balkis.
Itu tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga adalah sebelum orang yang paling jauh di kerajaan ini yang engkau lihat sampai ke depan engkau, yaitu perjalanan dari depan ruangan sampai ke dalam. Maka itu semuanya menandakan bahwasanya waktu yang bisa dilakukan oleh seorang manusia ini untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina itu sangatlah cepat. Bahkan mungkin dalam hitungan menit saja, bahkan tidak sampai sejam. Atau bahkan jika terjemahannya ataupun tafsirannya itu menyatakan sekejap mata, berarti apa? Itu kan hanya detik saja. Maka ini menggambarkan bahwa teknologi pada zaman itu, karena sebagian ahli tafsir mengatakan prosesnya adalah singgasana Balkis itu di Yaman masuk ke tanah. Kemudian muncul di kerajaannya Nabi Sulaiman, yaitu di Palestina. Maka itu semacam teknologi teleportasi. Yang sampai sekarang orang pun belum bisa melakukannya. Teknologi zaman sekarang. Baik, kemudian dalam surat An-Naml, 4 ayat berikutnya, ini yang terjadi ketika Ratu Balkis sudah sampai di kerajaan Sulaiman. Maka coba bayangkan sehingga istana Nabi Sulaiman itu seindah apa dan secanggih apa. Digambarkan dalam ayat 44 ini, yaitu qila laha dukhulis sarh. Dan dikatakan kepada Ratu Balkis, masuklah engkau ke ruangan ini. As-sarh itu ruangan yang cenderung bentuknya adalah bulat. Falamma ra'adhu hasibathu lujjah. Ketika Ratu Balkis itu melihat dalamnya, maka dia pun takjub, kaget, wa kasyafat an saqaiha. Maka dia pun mengangkat roknya sampai kelihatan 2 betisnya. Qala innahu sarhum mumarradum min qawarir. Maka Nabi Sulaiman pun mengatakan kepada Ratu Balkis, ini adalah ruangan yang dibuat dari qawarir, yaitu kristal. Dikatakan dalam beberapa kitab tafsir bahwasanya gambaran ruangan kerajaan Nabi Sulaiman di sini adalah atasnya adalah ditutup kristal, tapi bawahnya itu air mengalir dan ada biota airnya, ada laut, ada ikan-ikannya. Maka dari itu Ratu Balkis mengira bahwa itu adalah air, maka dia pun mengangkat roknya agar tidak basah. Ternyata itu adalah air di bawahnya, air beneran yang mengalir, tapi atasnya sudah dilapisi menggunakan kristal. Maka ini bisa kita gambarkan bagaimana canggihnya teknologi pada zaman Nabi Sulaiman itu. Sampai bisa membuat seperti itu. Sekarang pun paling bisanya hanya dikasih kaca, yang mana itu pasti kelihatan sambungannya. Zaman itu tidak kelihatan sama sambungannya. Kemudian di tanda yang berikutnya dalam surat An-Naml, maju lagi di ayat ke-16, yaitu Nabi Sulaiman wawarisa Sulaimanu Dawud. Nabi Sulaiman itu mewarisi kerajaan ini dari ayahnya, yaitu Nabi Dawud. Wa qala ya ayyuhan nas, 'allimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Nabi Sulaiman mengatakan kepada pengikutnya, pasukannya, wahai semua manusia, kita sudah dipahamkan bagaimana bahasa burung. Dan kita juga diberikan dari segala penjuru. Berikan kenikmatan dari segala penjuru. Sesungguhnya ini adalah keutamaan yang sangat jelas. Ini menandakan bahwasanya kerajaan Nabi Sulaiman itu adalah kerajaan yang sangat maju dan sangat makmur. Maka ini menggambarkan bahwasanya kondisi kerajaan itu bisa jadi jauh di atas kemakmuran yang bisa dicapai oleh negara manapun di zaman ini. Maka itu adalah peradaban pada zaman Nabi Sulaiman. Baik, kita beranjak ke peradaban sebelumnya, yaitu di peradaban ayahnya Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Dawud alaihissalam. Mungkin ini bisa disebut mukjizat, tapi bisa kita bayangkan terkait dengan kemampuan pada masa itu, orang-orang pada masa itu. Yaitu
ketika Nabi Dawud diberikan keutamaan diantaranya adalah ketika Nabi Dawud itu berdoa, berzikir. Maka yang namanya burung-burung dan juga gunung-gunung itu juga akan mengeluarkan suara. Ikut berzikir bersama Sulaiman. Maka para ahli tafsir mengatakan bahwasanya suara Nabi Dawud itu adalah suara yang paling merdu, yang paling indah. Walaqad atayna Dawuda minna fadlah. Qala ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Walaqad atayna Dawuda minna fadla, dan telah kami berikan kepada Nabi Dawud sebuah keutamaan. Keutamanya adalah ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Wahai gunung-gunung, berzikirlah bersama Dawud dan juga semua burung-burung. Maka ini mengindikasikan bahwasanya suara Nabi Dawud itu adalah suara yang paling merdu. Sampai ketika Nabi Dawud bersuara, berzikir, burung-burung pun langsung ikut bersuara juga. Dan gunung-gunung juga mengeluarkan suara. Wallahu ta'ala alam bagaimana suara itu keluar. Kemudian, poin yang berikutnya adalah wa alanna lahul hadid. Dan kami jadikan bagi Nabi Dawud besi itu sangat mudah untuk dibentuk. Kemudian, setelah besi itu dijadikan mudah untuk dibentuk oleh Nabi Dawud, maka perintahnya apa? Ani'mal sabiqat wa qaddir fis sard. Wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Kemudian Allah SWT memberikan arahan, memberikan perintah kepada Nabi Dawud, wahai Nabi Dawud, ciptakanlah dengan besi-besi ini sabiqat, yaitu baju-baju perang. Baju-baju perang. Wa qaddir fis sard. Kemudian perkirakanlah paku-pakunya, bentuk-bentuknya, agar semuanya tidak terlepas. Wa'malu salihan, kemudian berbuatlah amal soleh. Sesungguhnya aku dengan apa-apa yang engkau lakukan itu melihat dan menyaksikan. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya metode penciptaan baju zirah, baju besi, dan pelindung-pelindung yang lain, dan semuanya yang terbuat dari besi itu bermula dari zamannya Nabi Dawud. Dalam artian bahwasanya zaman itu pengetahuan atau teknologi terkait pemanfaatan besi sebagai salah satu alat ataupun salah satu barang yang bisa digunakan oleh manusia untuk membantu kehidupan mereka itu sudah mulai maju. Dan ini mengindikasikan bahwasanya zaman itu memiliki teknologi tersendiri terkait dengan pembentukan barang-barang yang terbuat dari bahan bakunya adalah besi. Dan kita lanjutkan di zaman yang sebelumnya, yaitu Nabi Saleh yang diutus di zamannya di kaum yang bernama Tsamud. Kaum Tsamud dikatakan oleh para ulama sebagai kaum Amalekah, yaitu raksasa. Besar-besar, bisa dilihat dari bentuk-bentuk pintu atau ukuran-ukuran pintu yang berada di daerah yang dinamakan dengan Madain Saleh di Arab Saudi. Madain Saleh. Yaitu yang mereka lakukan apa? Jangan bayangkan bahwasanya kota ini atau yang ada videonya di sini itu sekarang memang gersang. Tapi dahulu itu adalah tempat yang hijau. Kan di sini Allah SWT berfirman, "Atutrakuna fi ma hahuna aminin fi jannati wa 'uyun wa zuru'i wa nakhlin tal'uha hadim." وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. Maka di sini peringatan melalui lisan Nabi Saleh. Allah SWT memperingatkan kaum Tsamud, yaitu apakah kalian itu semuanya merasa aman di sini, di rumah kalian, di kota kalian ini, di kota Madain, yang mana kalian memiliki fi jannati wa 'uyun, kalian memiliki kebun-kebun yang sangat hijau, wa 'uyun, dan mata air, wa zuru'in, dan juga pertanian-pertanian atau perkebunan-perkebunan, wa nakhlin, dan juga perkebunan kurma, tal'uha hadim, yang mana buahnya itu benar-benar pas. Dalam artian di sini dia tidak kematangan, tidak mentah juga, hadim. Artinya adalah pas.
Dan ditambah lagi watanhituna minal jibali buyuta. Sedangkan kalian itu membuat rumah tidak mudah, yaitu tidak seperti orang-orang pada umumnya mereka dari tanah ataupun dari batu-batuan. Tapi kalian malah memahat gunung-gunung yang ada dan kalian gunakan sebagai rumah. Farihin, yaitu kalian sombong dengan kemampuan kalian yang bisa memahat gunung ini. Maka fattaqullaha, maka kalian perlu untuk bertakwa kepada Allah agar kalian tidak seperti itu akhlaknya. Wa ati'un, dan taatlah kepadaku, yaitu Nabi Saleh. Wala tuti'u amral musrifin, dan janganlah sekali-kali kalian mentaati orang-orang yang melampaui batas. Maka di sini kita bisa gambarkan bahwasanya kemampuan kaumnya Nabi Saleh itu ribuan tahun sebelum kita, bahkan mungkin puluhan ribu tahun sebelum kita, bisa menciptakan teknologi di pembangunan dan juga di perkebunan, bahkan juga di pertanian, itu dengan teknologi-teknologi yang sangat maju. Karena mereka merasa sudah aman dan merasa cukup dengan apa yang mereka dapatkan dari hasil kegiatan mereka. Dan itu menandakan bahwa mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan teknologi juga yang luar biasa. Maka ini yang bisa kita gambarkan. Kemudian sebelum kita lanjut di kaum yang sebelum kaum Samud, yaitu kaum Ad yang diutus di dalamnya Nabi Hud, maka sedikit kita break sejenak sebagai gambaran bahwasanya orang sekarang yang usianya puluhan tahun saja sudah bisa menemukan berbagai macam temuan, laptop, internet, kemudian seluler, dan lain sebagainya. Bagaimana di lingkungan atau orang-orang yang mereka itu memiliki usia ratusan sampai ribuan tahun, kira-kira apa saja yang bisa mereka temukan? Itu yang perlu untuk kita pikirkan bersama, untuk menggambarkan bagaimana pencapaian teknologi pada zaman-zaman sebelum kita, yang mana rata-rata kaum sebelum kita usianya ratusan tahun bahkan sampai ribuan tahun. Baik, kita lanjutkan di peradaban ketiga sebelum terakhir, yaitu peradaban zamannya Nabi Hud. Nabi Hud diutus kepada kaum yang dinamakan kaum Ad. Kaum Ad, para ulama berbeda pendapat terkait dengan kaum Ad itu apakah cuma satu atau ada dua. Tapi yang pendapat saya kuatkan bahwasanya kaum Ad itu ada dua. Kaum Ad setelah banjir Nuh dan kaum Ad sebelum banjir Nuh. Dalam artian kaum Ad juga termasuk kaumnya Nabi Nuh. Maka yang namanya kaum Ad di sini, yang mana Nabi Hud hidup pada zaman itu, mereka juga disebut sebagai ras yang raksasa. Yang insya Allah Ta'ala akan kita sangkutkan pembahasan di serial yang kedua insya Allah Ta'ala dengan tema terkait dengan teknologi yang digunakan orang pada zaman itu untuk membangun piramid. Dan kegunaan apa sebenarnya piramid itu? Apakah hanya untuk kuburan para raja saja atau ada fungsi teknologi yang lain? Maka perlu untuk kita bahas dan akan kita ungkap insya Allah Ta'ala di serial yang berikutnya. Tapi perlu untuk kita sangkutkan juga teknologi semua itu dengan kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Kaum Ad, mereka memiliki kemampuan yang juga sangat luar biasa, yaitu diantaranya yang disebutkan dalam surat Syu'ara ayat 128. Di situ dikatakan atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathu. Apakah kalian, ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Hud. Nabi Hud berkata kepada para kaumnya, apakah kalian membangun di setiap puncak bukit, tempat-tempat yang tinggi, sebuah bangunan, istana, atau monumen-monumen hanya untuk kalian iseng saja? Ta'basun, hanya iseng. Orang gabut, nggak ada kerjaan, maka dia akan cari kerjaan. Maka dia akan bikin-bikin sesuatu yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Maka itu makna dari ta'basun. Ini menandakan bahwasanya kaum Ad pada waktu itu mereka sudah tercukupi kebutuhannya. Mereka semuanya sudah memiliki. Semua hal sudah mereka miliki. Jadi karena mereka punya waktu, mereka punya ilmu, punya tenaga, akhirnya mereka membangun sesuatu yang aslinya nggak ada gunanya sama sekali. Cuman hanya ingin bangun saja, ingin pamer.
Itu di ayat 128. Dilanjutkan, wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kalian membangun masane'. Masane' dalam bahasa Arab itu jamak, mufradnya adalah masna, yang berarti tempat produksi, tempat membuat sesuatu, atau kalau kita sekarang sebutnya pabrik. Walaupun banyak dari kalangan ahli tafsir menafsirkan masane' ini adalah benteng-benteng. Tapi saya akan lebih condong kepada makna dalam bahasa Arabnya. Ketika Allah menggunakan masane', kata masane' bukan dengan husun, yaitu benteng-benteng. Karena yang mereka bangun juga sebagiannya memiliki fungsi yang lain. Di sini disinggung oleh Allah la'allakum takhludun, yaitu seakan-akan kalian itu merasa akan kekal di kehidupan dunia ini. Maka ini sebagai salah satu indikasi bahwasannya ada beberapa teknik yang dikembangkan kaum Ad untuk mengatasi penuaan dini, sehingga mereka bisa memiliki usia ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Insya Allah akan kita ungkap di serial yang berikutnya. Baik. Kemudian di ayat yang 130, wa idza batashtum jabbarin. Dan jikalau kalian itu keluar untuk menguasai suatu daerah, maka kalian pun tidak akan mendapatkan tandingan. Dalam artian mereka sangat kuat. Tidak ada pasukan di muka bumi ini yang bisa menandingi mereka. Dan ayat 133 sampai 134 di situ dikatakan bahwasanya salah satu kenikmatan Allah SWT yang diberikan kepada mereka, amaddakum bi an'amin wa banin, yang mana Allah SWT itu adalah zat yang melonggarkan, memberikan kepada kalian itu an'am, binatang-binatang ternak, wa banin, dan juga keturunan-keturunan, wa jannati wa uyun, dan memberikan kepada kalian taman-taman dan kebun-kebun, wa uyun, dan mata air. Maka ini menandakan bahwasanya wilayah pada waktu itu, dan jikalau memang benar yang dikatakan oleh sebagian ilmuwan bahwasanya Mesir itu adalah kota Iram, yang hidup di situ kaum Ad, maka itu dahulunya adalah kota yang sangat hijau dan banyak sekali mata air. Baik, kita lanjutkan di sebelum terakhir, yaitu peradaban Nabi Nuh. Karena sebagian ilmuwan mereka mengindikasikan bahwasanya pada zaman Nabi Nuh pun yang namanya pesawat dan teknologi-teknologi yang lain itu sudah ada. Tapi semuanya dibinasakan dengan banjir bandang di seluruh dunia. Dan kenapa Nabi Nuh diperintahkan untuk menciptakan kapal? Karena kapal itu adalah satu-satunya kendaraan yang bisa menyelamatkan mereka dari banjir bandang yang terjadi di dunia. Maka dalam surat Hud dikatakan, wa uhiya ila Nuh annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala' وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Kemudian diwahyukan kepada Nuh bahwasanya tidak akan ada lagi setelah beliau berdakwah 950 tahun, bahwasanya tidak akan ada lagi yang akan beriman dengan engkau, wahai Nuh, kecuali yang sudah beriman saja, hanya segelintir orang ini saja. Fala tabta'is, dan janganlah engkau sedih, janganlah engkau tertekan, bima kanu yaf'alun, dari apa-apa yang telah mereka lakukan terhadap diri engkau. Wasna'il fulk, maka buatlah kapal. Bi'ayunina wa wahyina, dengan pengamatan, arahan dari kami dan wahyu dari kami. Wala tukhatibni, dan janganlah engkau bertanya kepadaku fil ladina zalamu, terkait dengan akibat apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya innahum mughraqun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan ditenggelamkan. Wa yasna'ul fulk, maka Nabi Nuh pun membuat kapal. Wa kullama marra alaihi mala, dan setiap kali lewat
di depannya mala. Mala itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan, sudah nyaman dengan kondisinya, punya harta, punya kedudukan, dan tidak merasa membutuhkan orang lain, merasa bahwasanya hidupnya sudah baik-baik saja, maka itu disebut mala. Orang-orang yang sudah kondisinya baik-baik saja di antara kaumnya Nabi Nuh, sakhiru minhu, mereka pun mengolok-olok tentang apa yang dibuat oleh Nabi Nuh. Untuk apa di sini di atas bukit kita buat kalian buat kapal, diolok-olok. Maka Nabi Nuh pun mengatakan, qala in taskharu, jikalau kalian mengolok-olok sekarang, mengolok-olok kita sekarang, fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kelak kita akan mengolok-olok kalian. Fa saufa ta'lamun, dan kalian pasti akan mengetahui dan menyaksikan mayyatihi adabu yukhzi, yang akan siapa yang akan tertimpa adab yang akan membuatnya sedih, wa yahillu alaihi adabum mukim, dan yang akan tertimpa oleh adab yang jelas, yang pasti. Maka ini adalah gambaran bahwasanya mayoritas masyarakat pada zaman Nabi Nuh itu mereka adalah masyarakat yang serba kecukupan. Buktinya adalah yang beriman dengan Nabi Nuh itu hanya segelintir orang. Dikatakan 10, dikatakan 30, dikatakan dalam riwayat paling banyak 80 orang. Dan itu semuanya dari golongan orang-orang yang nggak mampu. Maka selebihnya adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang sudah merasa hidupnya nyaman saja. Maka itu adalah kondisi peradaban zaman Nabi Nuh, bahwasanya mereka sudah sangat berkembang dan sangat maju. Sudah nggak butuhin apa-apa, karena mereka semuanya sudah memiliki fasilitas. Maka ini adalah gambaran pada zaman Nabi Nuh. Baik, kita sampai di puncaknya, yaitu peradaban pada zaman manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Hal yang perlu untuk kita renungan bersama adalah ketika Allah SWT berfirman, menceritakan tentang kondisi Nabi Adam pada waktu itu, pada surat Al-Baqarah, yaitu wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-malaikati faqal anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian diajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama, asma, semua nama. Diajarkan kepada Nabi Adam, kullaha, seluruhnya. Summa aradohum. Kemudian Nabi Adam ini ditampilkan di depan para malaikat. Faqal, maka Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk bertanya kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula. Coba kalian para malaikat kabari aku, kasih tahu aku nama-nama itu, benda-benda ini apa saja namanya. In kuntum shadiqin, jikalau kalian pertama kali mengingkari penciptaan manusia, itu pengingkaran kalian berdasarkan alasan yang tepat. Qalu subhanak, maka para malaikat pun mengatakan, wahai suci engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, la ilma lana, kita tidak memiliki ilmu illa ma'alamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Kemudian Allah SWT memerintahkan Adam untuk mengajari seluruh malaikat tentang nama-nama yang sudah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan di sini kita bisa gambarkan bahwasanya Nabi Adam itu adalah orang manusia yang memiliki, bukan manusia, bahkan makhluk, seluruh makhluk, yang paling mengetahui seluruh yang ada di alam semesta ini. Tidak ada makhluk yang lebih pintar, lebih mengetahui daripada Nabi Adam. Berarti apa? Nabi Adam mengetahui segala hal yang dibutuhkan untuk menjalankan kehidupan di alam semesta ini. Dan sebagai gambaran lagi, bahwasanya Nabi Adam sebelum turun ke bumi ini, maka di mana dia tinggal? Di surga. Kita semuanya sepakat itu. Dan ketika orang pernah tinggal di sebuah tempat yang indah, yang canggih, kemudian dipindah ke tempat yang lain yang belum ada apa-apanya, kira-kira apa yang akan dibuat di tempat yang baru? Apakah suatu yang sangat terbelakang atau paling nggak mirip dengan tempat tinggalnya yang sebelumnya? Pasti orang akan menciptakan suatu yang pernah dia saksikan sebelumnya, sudah dia alami sebelumnya.
Maka itu sebagai gambaran bahwa Nabi Adam sebelumnya tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada. Ketika turun di dunia, pasti Nabi Adam berusaha menciptakan lingkungan yang paling nggak mirip dengan surga. Dengan teknologi dan juga fasilitas yang ada pada waktu itu. Ditambah lagi, Nabi Adam adalah orang yang paling tahu terkait dengan hal-hal di alam semesta ini. Maka ini adalah gambaran bahwasanya peradaban dahulu semakin kita jauh istilahnya menggambarkan peradaban-peradaban, kita akan menemukan bahwasanya mereka ternyata jauh lebih canggih daripada zaman kita. Coba kita renungkan di satu ayat ini, yaitu surat Ar-Rum ayat ke-9. Ketika Allah berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Coba kita bayangkan atau kita renungkan ayat ini, yaitu apakah mereka, orang-orang itu, tidak pernah berkeliling di dunia ini, maka mereka pun akan menyaksikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. Kanu asyadda minhum quwwah, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang lebih daripada orang-orang sekarang. Wa atharul arda, dan mereka menguasai dunia. Menguasai dunia ini. Wa amaruha, dan mereka membangunnya. Membangun dunia ini aksara mimma amaruha, lebih canggih, lebih baik dan lebih banyak daripada orang-orang yang sekarang bangun. Waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, kemudian datang kepada mereka utusan Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan. Fama kana Allahu liyadhlimahum, maka jangan kira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan yang sesungguhnya berbuat zalim itu adalah diri mereka sendiri karena mereka mengingkari risalah dari setiap nabi mereka. Ini adalah bukti bahwasanya Allah SWT menyatakan orang-orang terdahulu itu menguasai dunia dan membangun dunia atau fasilitas di dunia ini lebih daripada orang-orang sekarang. Wa amaruha aktsara mimma amaruha. Baik, ini adalah pamungkas dari penyampaian yang bisa kita bahas terkait dengan sains dan Al-Quran pada pertemuan hari ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh beliau, Bapak Panji. Semoga beliau sudah hadir bersama kami. Baik, Bapak Panji, bisa dinyalakan mikrofonnya jika sudah hadir bersama. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mungkin bisa angkat tangan untuk kita jadikan host biar bisa presentasi. Oh, baik. Atas nama Bangkit Nugroho? Yap. Oh, baik. Bisa minta tolong untuk dijadikan co-host biar bisa presentasi. Baik, terima kasih. Selebihnya, saya mohon maaf dan kita langsung ke sesi yang kedua, yaitu bersama beliau, Bapak Panji. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan dalam rangka seri dari sudah diinfokan dari host tadi bahwa kita akan menjalankan webinar secara series berkaitan dengan teknologi dan Islam. Ya. Yang mana pembahasan ini ke depan insya Allah akan lebih seru lagi karena ke depan kita akan membahas hal-hal yang seperti teknologi yang masa lampau seperti apa,
pada zaman-zaman era milenium seperti apa, itu akan kita bahas satu persatu. Namun kita awali dengan teknologi-teknologi di era-era awal-awal abad ya. Jadi di era sebelum Masehi hingga di awal era tahun Masehi. Menyambung dari pemateri sebelumnya yang Masya Allah materinya Insya Allah sangat-sangat berharga untuk kita pelajari untuk saat ini dan juga untuk ke depan untuk kita ambil ibrahnya, yang mana jika kita mempelajari tersebut insya Allah tidak ada ruginya. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan kami sampaikan adalah berhubungan dengan teknologi-teknologi masa lalu ya. Teknologi-teknologi masa lalu. Jadi bisa dilihat di Baik, apa namanya, sudah nampak. di PowerPoint. Ya, Yang nampak akan sekali. sedikit kami bahas adalah tentang ancient teknologi atau teknologi-teknologi di era-era lampau. Era lampau di sini berarti maknanya adalah di abad sebelum atau tahun-tahun awal dari sebelum Masehi atau di awal-awal Masehi. Ya, atau di sekitar 1000 paling tidak 1000 tahun dari awal abad itu. Ya. Jadi di sini ada beberapa, sebetulnya kalau kita melihat teknologi pada masa lalu, maka kita akan melihat banyak sekali teknologi yang hilang. Teknologi ini hilang. Hilangnya bisa karena musnahnya suatu kaum, bisa karena cara tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan, dan sebagainya. Nah, yang akan kami sampaikan ini adalah teknologi-teknologi yang di zaman ini barangkali belum ada kesamaannya. Ya. Atau barangkali di zaman ini menjadi inspirasi alat-alat di era sekarang. Baik, dari sini kita bisa ambil data awal. Kenapa Anda bilang data awal? Ketika kita berbicara tentang perkara teknologi, maka kita pasti berbicara tentang teknologi masa lalu itu pasti lebih kuno dibandingkan teknologi pada zaman ini. Ya, jadi bahkan ini dianggap oleh para ilmuwan sebagai hal yang barangkali bisa dikoreksi. Kenapa bisa dikoreksi? Hal ini dikarenakan ternyata ditemukan pada teknologi-teknologi pada masa lalu itu tidak bisa atau belum bisa dibuat di era sekarang. Ya, tidak bisa dibuat di era sekarang. Atau belum ditemukan di era sekarang formulasinya dan sebagainya. Ya. Makanya di dalam introduction ini disebutkan bahwa beberapa teknologi-teknologi itu dicoba dibuat ulang, recreated, ya, recreated by present day researchers. Berarti dibuat ulang, diupayakan oleh para ilmuwan itu sekarang, diupayakan minimal bisa menyamai atau bahkan bisa melebihi. Cuman dari beberapa riset ternyata ditemukan bahwa belum bisa menyamai atau bahkan membuat pun belum bisa. Membuat aja belum bisa, apalagi menyamai pasti tidak bisa. Ya. Nah, pada tahap yang pertama ini, mungkin Anda akan sampaikan beberapa contoh dari teknologi-teknologi di era lampau. Ya, yang barangkali Anda akan sebutkan 5 atau 6, yang mana teknologi tersebut menjadi ide di masa sekarang ini, ya, menjadi ide di masa sekarang ini, dan bisa menjadi di masa depan bisa dikembangkan lagi, ya.
Yang pertama, ada Greek fire, ya. Bisa dilihat di dalam gambar itu menyebutkan bahwa dia ada seseorang, dia menggunakan seperti senjata yang dia terbuat dari api. Kita lihat di gambar itu ada gambar kayak seperti api, ya. Jadi Greek fire ini, ya, dia senjata yang sering digunakan pada kekaisaran Bizantium, ya, sekitar abad ke-7, ya. Jadi secara luas itu digunakan biasanya di dalam pertempuran laut, ya. Ya, jadi Greek fire ini digunakan pada pertempuran laut. Untuk inspirasi di sekarang itu bisa dilihat atau bisa diamati dalam kasus senjata yang namanya flamethrower, ya. Jadi dia senjatanya mengeluarkan api yang sangat besar, ya. Jadi karena biasanya digunakan pada perang laut di kapal laut, maka tujuan utama Greek fire ini adalah untuk membakar kapal, ya. Jadi Greek fire ini kenapa dia menjadi sangat teknologi yang bagus, karena pada era itu jadi bisa menggunakan sesuatu atau racikan-racikan tertentu untuk bisa menjadi api, ya, di era abad itu, di abad ke-7, ya. Jadi dalam Greek fire ini dia terdiri atas beberapa campuran, ya. Jadi dia terdiri dari beberapa campuran bahan kimia yang mudah terbakar dan sulit untuk dikendalikan, ya. Ketika diluncurkan, Greek fire ini akan melemparkan api yang sulit padam ke kapal musuh. Sehingga ketika sulit dipadamkan, maka kesempatan kapal musuh terbakar itu akan sangat tinggi, ya. Bahan-bahan yang digunakan dalam Greek fire ini tetap menjadi rahasia, sehingga sampai zaman sekarang pun belum tahu itu bahannya apa, karena dia pelontar, dia menggunakan bahan kimia yang tanpa pemicu. Kenapa disebut sebagai tanpa pemicu? Kalau kita melihat pistol, dia untuk meletup dia membutuhkan pemicu berupa mesiu. Nah, Greek fire ini enggak, ya. Jadi ketika terlempar bahan kimia, dia nyala api di situ, ya. Jadi selama berabad-abad sangat tidak atau sangat sedikit informasi yang diperoleh, ya. Tapi ada beberapa ilmuwan yang menentukan atau memperkirakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam Greek fire ini barangkali, ya, seperti minyak, sulfur, resin dan sebagainya. Ya, itu diperkirakan. Memang belum ada bukti empirisnya bahwa itu sama seperti flamethrower, cuman itu hanya diperkirakan oleh para ilmuwan, ya. Jadi Greek fire ini akan memberikan keuntungan besar untuk kekaisaran Bizantium pada era itu, terutama pada pertempuran di laut, ya, karena kita sudah bahas tadi bahwa dia ketika terkena kapal terbakar dia akan sulit dipadamkan, ya. Jadi Greek fire ini menjadi bahan yang salah satu menjadi faktor penting, ya, dalam mempertahankan kekuasaan pada era kekaisaran Bizantium pada abad ke-7. Baik, kita lihat ke yang kedua. Ini barangkali nomor 2 ini sudah banyak yang mengetahui, bahkan tidak asing, atau yang kita sebut alat ini sebagai Antikythera mechanism, ya. Dia disebut oleh para ilmuwan sebagai jam kosmik, ya, karena dari jam-jam tersebut diperkirakan itu digunakan untuk kalkulator mekanik dan juga awal-awal desain komputer analog, ya. Jadi gambar yang Bapak Ibu lihat di dalam
presentasi saya ini, dia ditemukan di dalam kapal yang karam, ya, yang mana kapal itu karam ketika diperkirakan umurnya dengan umur karbon, diperkirakan dari abad kedua sebelum Masehi, ya, berarti abad kedua sebelum Masehi atau era sebelum tahun Masehi, ya, abad kedua. Berarti di tahun sekitar antara 200 sampai 100 sebelum Masehi. Di antara itu umur kapalnya. Ketika umur kapalnya segitu, maka barangkali barang ini lebih tua dari itu. Ya. Ya, jadi untuk oleh para ahli digunakan atau diperkirakan ini adalah komputer analog pertama dan kalkulator mekanik. Ya, jadi Antikythera ini dia terdiri atas rangkaian gigi, roda-roda atau gear istilahnya, kalau di sekarang kita namanya gear, ya. Ya, gear yang kompleks, ya, karena Bapak Ibu lihat di sini ini sebetulnya dia gear, cuma karena dia sudah tayang, ya. Tayang itu kalau di bahasa Indonesia karat, sudah berkarat, sehingga struktur aslinya dia belum bisa diperkirakan. Ya. Karena ini hanya pecahannya saja, belum fullnya. Ini baru pecahan saja, belum full dari satu set Antikythera itu. Ya. Jadi kalau diperkirakan ilmuwan, tujuan penciptaan si Antikythera ini adalah untuk melacak fenomena astronomi, ya, seperti letak posisi benda langit atau waktu terjadinya gerhana dan sebagainya. Karena tanda-tanda itu menjadi penting di era-era zaman itu. Zaman sekarang kita tidak terlalu menanggapi hal itu. Kenapa? Ya karena teknologi yang lebih mudah ada. Tapi teknologi ini pada era itu sangat maju. Kenapa? Di era itu masih zaman-zaman yang sangat-sangat kuno, sangat primitif. Tapi mereka sudah bisa menciptakan sesuatu hal yang rumit. Gear itu kan rumit. Di dalam ilmu fisika, ketika kita memasangkan gear itu ada perbandingan gear. Tidak bisa asal gear 1 dan gear 2 dipasangkan, jalan nggak bisa. Itu ada perbandingan gearnya, jumlah giginya berapa, diameter gearnya berapa, itu ada perhitungannya. Sehingga barangkali tidaklah mungkin jika asal buat gear dibuat terus dijalankan. Mereka barangkali tetap memperkirakan, oh gear ini besar, perbandingannya berapa, gear kecil berapa. Barangkali bisa mereka membandingkan itu. Walaupun perbandingan di era zaman itu mungkin tidak sedetail zaman sekarang. Pada era itu mungkin hanya butuh yang penting bisa jalan nggak gesreh gitu aja, tidak lepas gitu aja. Cuman pada era itu cukup sangat bagus, cukup sangat maju, karena bisa dipikirkan oleh orang-orang di era itu yang mana di belahan dunia yang lain itu masih sangat-sangat primitif. Ya, jadi diperkirakan Antikythera ini digunakan untuk prediksi-prediksi tadi, ya, untuk terkait pergerakan matahari, bulan, planet, dan peristiwa astronomi yang lain. Ya. Jadi Antikythera ini dia memberikan informasi astronomi dan kalender yang berharga bagi penggunanya. Ya, yang mana dia bisa membantu dan memprediksi peristiwa astronomi dan sebagai navigasi. Ya. Pencapaian teknologi ini diperkirakan dia ada di era Yunani kuno. Nah, dengan adanya alat ini maka bisa kita ketahui bahwa pada era itu ilmu pengetahuan dan teknik, ya, barangkali ke teknik itu mereka sangat-sangat maju. Ya. Namun penemuan ini masih dalam studi lanjut. Barangkali ada pecahan-pecahan alat yang lain yang bisa disatukan sehingga menjadi alat yang utuh. Ya. Jadi itu masih di dalam pembelajaran, masih dalam studi oleh para ilmuwan, ya. Karena apa? Kenapa kok menjadi penting? Ya karena Antikythera ini ada sesuatu sistem yang rumit untuk seukuran orang pada era itu. Ya, rumitnya tadi perbandingan gigi, dan pasti gear-gear dan gigi itu pasti banyak, tidak hanya yang hanya terdapat di gambar itu.
Itu hanya sebagian kecil saja. Ya. Baik, kita ke berikutnya. Kita ada, ini pasti teman-teman insya Allah sudah pada tahu. Baja Damaskus atau Damaskus Steel. Nah, di sini di highlight-nya dikatakan sword that will not dull. Ya, pedang yang tidak akan pernah tumpul. Ya, kenapa kok dia tidak pernah tumpul? Jadi besi Damaskus ini terkenal akan kekuatannya, ya, dan pola-polanya yang berbentuk unik. Nah, ini adalah teknik pembuatan baja yang telah lama hilang berkaitan dengan tradisi pengolahan logam dari Middle East, Timur Tengah, terutama dari daerah Damasik atau Damaskus atau Suriah di negara Suriah. Ya. Jadi diperkirakan oleh para ahli pembuatan baja Damaskus ini dia melibatkan penggabungan, penggulungan lapisan-lapisan logam yang berbeda. Ya. Lapisan logam yang berbeda itu berarti maksudnya adalah campuran logam untuk membuat suatu alat itu berbeda-beda. Contoh, dia mencampurkan antara baja dengan besi. Berarti kan dia dua logam yang berbeda dan dijadikan satu dengan cara apa? Dilipat dan digabungkan dengan lapisan yang sangat banyak. Ya. Sehingga dari besi dan baja tersebut terciptalah bilah baja yang sangat kuat. Ya, kemudian bilah tersebut dipanaskan, dilipat lagi, dipukul secara berulang-ulang seperti pandai besi ya, untuk menghasilkan pola khas. Ya. Kan kalau kita lihat besi-besi Damaskus itu dia terdapat pola khas, warnanya putih di tengahnya gitu ya. Itu disebut sebagai pola Damaskus namanya. Ya, jadi pola-pola putih itu sebagai pola Damaskus atau pola air. Ya. Jadi keunikan pola dari baja ini terjadi akibat perbedaan komposisi kimia dalam logam tadi. Ya, jadi perbedaan terbentuknya alur dan bisa dilihat ini kan terdapat gambar yang abstrak di dalam pedang tersebut. Dimungkinkan bahwa itu terjadi karena perbedaan dari komposisi kimia dan struktur logam yang berbeda. Ya, proses pembuatan yang rumit ini menghasilkan baja yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Ya. Bahkan kuat terhadap retakan dan pecah. Ya. Baja Damaskus ini terkenal dalam sejarah karena ya digunakan dalam perang, ya, dan terbukti kokoh karena materialnya menjadikannya sangat kokoh, materialnya. Apakah hanya besi dan baja? Barangkali, atau dimungkinkan tidak hanya besi dan baja. Tambahan yang lain, logam yang lain, yang mana kita belum menemukan. Sehingga formulasi pembuatan Damaskus ini, walaupun sudah diformulasikan oleh para ilmuwan, bagaimana cara kita ini membuat besi Damaskus ini, gimana sih caranya? Oh, kita dapat caranya, tapi itu belum mendekati baja Damaskus yang asli. Masih ada kekurangan di sana dari struktur dan yang lainnya. Baik, yang berikutnya ini adalah kalau di nama Chinese-nya itu adalah Hofeng Didongyi. Ya, apa itu? Ya, ini adalah the world first seismoscope, seismograf pertama di dunia. Ya, ini adalah seismograf pertama di dunia. Ya. Jadi seismograf ini namanya seismograf, berarti kita sepakat namanya seismograf ya dia pasti digunakan untuk pendeteksi gempa. Ya. Jadi barang ini diperkirakan dibuat pada tahun 132 Masehi. Ya, berarti abad kedua Masehi. Ya. Diperkirakan pembuatnya itu adalah seorang insinyur dari kerajaan Cina, ya, dari dinasti Han. Ya, jadi orang ini bernama Zhang Heng. Ya, jadi pembuat Hofeng Diyongyi ini adalah namanya Zhang Heng. Dia pada era dinasti Han. Ya, dia membuat alat pendeteksi gempa. Ya. Jadi alat deteksi gempa ini cukup untuk
mengetahui bagaimana keadaan gempa pada era itu. Ya. Kalau jika pada masa ini kita pakainya seismograf, ya, pada era dulu itu menggunakan Hawking ini. Ya, jadi dia memanfaatkan getaran. Nah, barangkali di dalam alat tersebut itu terdapat pendulum, yang mana pendulum-pendulum tersebut digunakan sebagai penerima getaran. Ya, dari penerima getaran tersebut maka akan diperoleh gerakan-gerakan bola. Kita lihat di dalam gambarnya itu terdapat bola-bola di mulut naganya, itu akan menjadi tanda jika terjadi gempa dia akan bergerak dan dia akan berbunyi. Gitu ya. Baik, kita ke yang berikutnya. Ya, jadi kalau tadi ada Hawking di Dongyi. Yang berikutnya kita ada Roman konkrit. Konkrit itu beton. Ya, jadi beton-beton pada era kerajaan-kerajaan Romawi. Ya. Beton-beton pada era kerajaan Romawi. Jadi pada era Romawi ini dikembangkan jenis beton yang sangat kuat. Ya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan Romawi itu masih ada hingga saat ini. Ya, ada pilar Obelix, ada Kolosseum dan sebagainya, itu membuktikan bahwa bangunan-bangunan pada era itu menggunakan struktur dan bahan yang sangat-sangat kuat. Ya, sehingga dia bisa melewati zaman hingga sampai saat ini. Salah satu ciri khas dari penggunaan beton Roma ini atau Roman konkrit adalah penggunaan dengan bahan bakar abu vulkanik. Ya, ternyata bahan dasar dari beton Roma itu adalah abu vulkanik, ya, yang memberikan sifat reaktif dan mengikat sangat kuat. Biasanya campuran beton ini terdiri dari batu, kapur, pasir, air, dan abu vulkanik. Ya, biasanya seperti itu. Jadi ilmuwan mengambil sampel, terus dicek, ternyata bahan-bahannya berupa seperti itu. Sehingga apakah yang menyebabkan dia menjadi kuat? Abu vulkanik itu ada apanya sih? Di dalam abu vulkanik itu terdapat bahan kimia yang disebut sebagai kalsium aluminat hidrat. Ya, yang mana itu berfungsi untuk mengikat partikel-partikel di dalamnya. Ya. Keunggulannya itu terjadi pada ketahanannya yang luar biasa terhadap air dan ketahanan yang luar biasa terhadap benda padat. Ya. Jadi biasanya digunakan untuk struktur-struktur publik seperti apa? Jembatan, dermaga, kolam renang atau tembok penahan laut. Ya. Itu digunakan beton ini. Ya. Jadi untuk beton ini masih dipelajari sampai saat ini bagaimana cara meracik beton tersebut sehingga menjadi racikan yang pas. Ya, karena ilmuwan sampai saat ini belum menemukan racikan yang pas. Ada yang kelebihan ini, kelebihan itu, sehingga struktur yang diperoleh tidak sekuat struktur yang dibuat pada era Romawi kuno. Itu untuk Roman konkret. Dan ini mungkin barangkali yang terakhir, karena mungkin waktunya yang sudah mepet dengan maghrib. Yang terakhir ini adalah penemuan yang menggegerkan kalau dibilang. Karena kok sudah ada baterai pada zaman dahulu ya, kan gitu ya. Benda ini disebut sebagai Baghdad baterai. Ya, atau nama lainnya adalah Parthian baterai. Nama lainnya. Ya. Artefak ini ditemukan di dekat Baghdad. Ya, di tepian Baghdad. Jadi terdiri atas tambung tembaga yang dikelilingi oleh seng yang terdapat sekat. Nah, sekat-sekat itu dilapisi oleh asam nitrat. Ya. Jadi barangkali Jawa daerah itu adalah sebagai sumber listrik. Ya. Jadi sebelum adanya, jadi kalau di dalam fisika pembuatan listrik pertama ada namanya volta, elemen volta. Apa itu elemen volta? Elemen volta itu kalau Bapak Ibu belum tahu atau adik belum tahu, itu adalah baterai. Baterai ABC, baterai apa ya? Kita nggak bisa nyebutnya ya. Baterai gitulah ya. Baterai-baterai itu adalah penurunan dari yang namanya elemen volta.
Kalau kita lihat bentuknya, kan hampir sama tuh dia. Komponennya ini ada batangnya, nanti ada sekatnya ya. Persis sama dengan baterai yang ada sekarang. Ya. Maka barangkali oleh Pak Iwan disebutkan bahwa Baghdad baterai ini adalah awal dari atau awal inspirasi dari baterai. Ya. Jadi sebagai baterai galvanik ya, dia digunakan untuk menghidupkan lampu. Bahkan mungkin diperkirakan zaman itu sudah ada lampu, cuman belum ditemukan. Ya. Karena ketika sudah ada baterai, maka pasti ada aliran listrik tuh. Ya. Maka barangkali pada era itu sudah ada penerangan berdasarkan baterai ini. Ya, cuman belum ditemukan sehingga kita baru bisa menerka-nerka apa nih kegunaan si baterai ini kan gitu ya. Nah, di dalamnya kita lihat berongga tuh. Nah, karena berongga maka oleh para ahli diperkirakan itu isinya adalah elektrolit. Elektrolit itu digunakan untuk untuk mengasamkan ya, untuk membuat reaksi kimia tertentu ya. Digunakan untuk tujuan tertentu. Namun ini masih terjadi perdebatan. Ya. Ada yang mengusulkan bahwa ini adalah tempat wadah untuk persembahan juga ada. Ada praktek pengobatan juga ada. Pengobatan juga bisa. Yang mana Pak? Apa gunanya bata dalam pengobatan? Contohnya apa adalah akupuntur. Akupuntur itu kan walaupun dia tusuk jarum, di beberapa keadaan dia dicapit dengan jack ya. Jack itu capit listrik itu dialiri listrik tapi arus rendah untuk memaksimalkan pengobatan. Itu juga bisa. Atau barangkali seperti itu. Ya, tidak digunakan untuk yang lain tapi digunakan untuk pengobatan. Makanya ini masih terjadi perbedaan pendapat. Sehingga kita atau ilmuwan masih mencari bukti lain. Ya. Jadi meskipun bukti-bukti sudah ada, cuman terus terang untuk Baghdad baterai ini masih menjadi misteri ya. Karena kekurangan sumber kita ini. Kita kekurangan sumber, kekurangan informasi berkaitan dengan baterai tersebut. Cuman dilihat dari keadaan atau struktur barangnya, ya dari struktur barangnya, ya barangkali dari bentuk tersebut maka ya kita tidak salah jika menyebut itu adalah baterai. Cuman ini masih menjadi perdebatan. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk mengawali series webinar kita saat ini. Ya, barangkali bisa juga ditambahkan di pertemuan atau webinar-webinar yang terjadwal berikutnya, sehingga di akhir kita akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan teknologi-teknologi di era-era masa lalu. Ya. Jadi pada era-era masa lalu, sehingga kita tahu bahwa pada era-era itu ternyata teknologi sudah sangat maju. Nah, pada era itu teknologi sudah sangat maju. Ya. Kita mungkin menganggap zaman sekarang sudah sangat maju nih. Bahkan kalau dilihat ternyata pada era itu sudah bisa buat baterai, itu sudah sangat kemajuan yang sangat bagus. Ya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan awal ini, sehingga insya Allah di seri-seri setelahnya kita bisa melanjutkan atau bahkan bisa melengkapi info-info yang sudah ada. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Saya kembalikan kepada host. Kita tutup dulu dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Bapak Panji, yang insya Allah ta'ala akan kita lanjutkan di serial berikutnya dan tetap mengikuti program Al-Ashraf, yaitu terkhusus di Sains dan Al-Quran. Baik, mungkin
Apa kira-kira untuk waktu masih memungkinkan untuk buat satu pertanyaan mungkin? Sun? Bagaimana? Atau sudah terlalu mepet dengan maghrib? Kalau di tempat kami 3 menit lagi sudah ada yang azan. Oh, sudah ada yang adzan. Oke, Oh, baik. Baik. Baik, insya Allah kita cukupkan pada pertemuan hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di program berikutnya. Baik, tetap ikuti channel Al Ashraf dan juga tetap ikuti program-program Al Ashraf bersama para narasumber yang kredibel dan juga Masya Allah di bidangnya masing-masing. Baik, terima kasih atas semua atensinya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, insya Allah untuk bahan kita akan share di grup ya, di grup Sains dan Al-Quran. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.